Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian, banyak yang sering salah kaprah mengenai sunnah Nabi. Sehingga kemudian dengan pemahaman yang sempit, menganggap orang lain tidak nyunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena itu penting untuk dijelaskan mengenai bagaimana melaksanakan sunnah Nabi dalam konteks modern, sehingga kita bisa memahami yang mana yang disebut sebagai inti dari sunnah Nabi dan mana yang merupakan semacam teknis atau alat atau perantaraan. Dalam bahasa lain, kita mesti memahami yang mana termasuk dalam kategori maqasid, yang mana masuk kategori wasail. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, kita tidak enteng untuk meninggalkan sunnah Nabi, atau juga tidak enteng menuduh orang lain seolah-olah tidak nyunnah. Saya ingin memberikan satu contoh. Ada sebuah anjuran dari Nabi Muhammad SAW mengenai penggunaan siwak, yaitu kayu kecil yang kemudian ujungnya itu dihaluskan untuk membersihkan mulut dan gigi. Itulah cara sikat gigi di zaman dahulu. Sampai sekarang masih ada yang ingin menerapkan memakai siwak berdasarkan sunnah Nabi itu. Tentu tidak masalah. Menjadi masalah kalau kemudian kita menghakimi seolah-olah orang yang kemudian tidak memakai siwak, dia seolah tidak mengikuti sunnah Nabi atau tidak nyunnah itu. Nah, bagaimana kemudian kita memahami sunnah bersiwak ini dalam konteks modern? Menjadi timbul pertanyaan, yang sunnah itu apakah alatnya, yaitu siwaknya, yaitu kayu kecil tadi, atau yang menjadi sunnah Nabi itu adalah intinya membersihkan mulut dan gigi kita, sehingga kemudian berdampak pada kesehatan pribadi maupun tidak menimbulkan bau yang tidak enak untuk orang lain. Apakah kemudian kalau saya mengganti siwak itu tadi dengan sikat gigi, dengan pasta gigi, kemudian menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan malam sebelum tidur, ditambah dengan obat kumur-kumur untuk bernafas dengan baik dan segar, serta juga setiap 6 bulan sekali rutin memeriksakan gigi kita ke dokter gigi, apakah ini semua tidak termasuk melaksanakan sunnah Nabi, tidak nyunnah, hanya gara-gara kita tidak memakai alat yang sama yang dipakai Nabi pada masa dulu, yaitu kayu kecil yang kita sebut siwak tadi. Nah, buat orang yang menganggap bahwa, saya ingin dua-duanya, saya ingin melaksanakan siwak sesuai praktek yang dilakukan Nabi 15 abad yang lampau, tapi saya juga ingin sikat gigi seperti dalam konteks modern. Boleh, silakan. Atau ada yang kemudian ingin, saya mau bersiwak saja, tidak mau melaksanakan atau mengganti siwak dengan alat lain, ya silakan. Kalau itu memang yang Anda kehendaki, atau ingin sikat gigi saja, tidak lagi mau pakai siwak, ya juga silakan. Yang penting adalah sunnahnya membersihkan gigi itu bisa terpenuhi. Itu yang nyunnahnya, itu yang maqasidnya. Sementara alatnya, apakah pakai siwak atau pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, atau ditambah obat kumur-kumur, ditambah periksa rutin ke dokter gigi, itu adalah wasilah. Nah, karena itu kita tidak perlu harus ribut ataupun bertengkar yang mana nyunnah, yang mana tidak nyunnah. Jangan-jangan yang kita anggap tidak nyunnah, saudara kita itu sebetulnya juga nyunnah, juga melaksanakan sunnah Nabi, hanya mereka berpijak pada intinya, bukan kemudian berpijak pada semata-mata pada alat atau toolnya semata. Nah, saya kira pengertian seperti ini yang perlu diluruskan agar tidak perlu ada saling klaim bahwa saya lebih nyunnah ketimbang yang lain, padahal mungkin semuanya sama-sama berusaha untuk mengikuti anjuran Nabi. Karena itu penting untuk jelas yang mana sunnah Nabi, yang mana inti, dan yang mana hanya merupakan tool. Nah, toolnya atau sarananya itu bisa berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi inti dari sunnahnya itu tetap harus kita laksanakan. Demikian penjelasan singkat saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.